sebagai pemain pengganti. Gantikan Amrizal dan baru saja dilaksanakan kick off babak kedua. Pelita Jaya Karawang 0, Sriwijaya FC Palembang 2. Husnul Yakin, Ridwan, Supardi Nasir. Dan masih seperti yang kita lihat di babak pertama, masih dengan penguasaan mayoritas bola kini Pelita Jaya Karawang. Ya, seperti tadi babak pertama, bagaimana anak-anak Pelita langsung mengambil alih inisiatif penyerangan. Hal yang sama juga terjadi pada awal babak kedua. Pelanggaran Barkawi terhadap Isnan Ali. Yang dapat dipatahkan kini Zahrahan. Solomi, bukan merupakan pelanggaran tadi, dorongan terhadap Solomi. Onario Astama, Christian Warobai, Arif Suyono bisa kembalikan bola pada Warobai, dapat dicuri tadi. Imade Wirahadi kepada Ridwan Barkawi, dan crossing dilepaskan oleh Barkawi, dipotong tadi oleh Precious Emejerai. Kembali dalam penguasaan Wirahadi. Dan crossing kembali dilepaskan di dalam kotak penalti, hampir saja Barkawi apabila tidak dipotong tadi oleh Karis Yulianto. Ya, kita melihat kembali anak-anak Pelita memiliki peluang lewat umpan lambung dari Supardi, yang memang tadi Barkawi tidak pada posisi yang bagus sehingga tidak bisa mendapatkan bola heading yang baik. Kembali usaha, harus bertubi-tubi melancarkan berbagai usaha Pelita Jaya, bisa setidaknya perkecil defisit ketertinggalan, dan masih belum berhasil. Lalu sepak pojok kini Yusmadi kembali mencoba untuk melakukan kontribusinya. Crossing begitu jauh untuk bisa dijangkau oleh rekan-rekannya tadi. Crossing yang dilepaskan oleh Supardi Nasir. Sangat tidak terukur dan kurang perhitungan saya pikir dari Supardi, yang sebenarnya punya kemampuan untuk memberikan bola-bola cross dari sisi kanan. Berbeda jauh ketika dia bermain di PSMS Medan. Egy Melgiansyah, Imade Wirahadi, crossing dan menjangkau Barkawi, walaupun masih belum dengan penyelesaian terbaiknya dari Ridwan Barkawi. Ya, sangat sulit dipercaya bagaimana seorang Barkawi melakukan finishing dengan begitu ceroboh. Sebetulnya bola umpan dari Imade Wirahadi begitu baik, dan dia bisa saja melakukan tendangan salto ataupun juga cycle kick. Namun kita lihat begitu percuma tendangan dilepaskan dari Barkawi tadi. Siono, Onario dipotong oleh Ridwan pada Barkawi. Barkawi pendek, Imade Wirahadi dengan tembakan langsung, dan kita saksikan bergulir sedikit melebar dari gawang dari Rotin Sulu. Ya, pada menit 49 kembali Imade Wirahadi mendapat peluang yang bagus. Sayang tendangannya mengenai kaki daripada pemain belakang Sriwijaya FC. Maka kembali peluang dari Pelita menjadi sia-sia. Crossing Ardan Aras, Karis Yulianto, bola terbuang. Supardi mencoba mengurung kini melalui Yusmadi, tembakan langsung, dan tampaknya memang mengenai salah seorang pemain untuk kembali menghasilkan sepak pojok. Egy Melgiansyah kini yang menghadapi. Terlalu terburu-buru saya pikir.
Egy, Ardan Aras dan beberapa pemain lainnya. Ya, masih terlalu mudah memang bagi ini pertahanan Sriwijaya untuk mengantisipasi tendangan shoot dari Egy tadi yang tidak sempurna disundul oleh Ardan. Suha dan Isnan Ali menjangkau Obiora kepada Solomin kini. Masih Solomin berusaha untuk mengecoh dan tidak berhasil tadi untuk melewati Ardan Aras. Egy Melgiansyah. Ridwan Barkawi. Masih Ridwan Barkawi melewati atau berusaha melewati dua pemain tadi. Terlalu memaksakan diri tadi saya pikir Barkowi. Nasuha melebar pada Warobai cukup baik walaupun tidak kalah triknya. Resep yang dilakukan oleh Ridwan melebar. Kusnul Yakin. Masih Kusnul Yakin dengan ruang gerak berusaha melepaskan tembakan langsung. Kusnul Yakin masih bisa diselamatkan tadi oleh Ferry Rotinsulu. Ya, baik sekali sebuah penetrasi drive yang dilakukan oleh Kusnul Yakin, namun tendangannya masih terlalu mudah bagi Ferry. Begitu gemas tampaknya tadi supporter dari Pelita Jaya Karawang. Dari sebuah crossing yang ada di kotak penalti dari Sriwijaya dan kembali dapat dipatahkan. Ternyata ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Supardi. Dan akhirnya Esteban Vizcara masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Kusnul Yakin sebagai gelandang kiri yang memang kerap ditempati oleh Esteban Vizcara sepanjang musim ini. Ya, kehadiran seorang Esteban Vizcara saya pikir cukup besar pengaruhnya di dalam lapangan karena dia bisa memberikan umpan-umpan yang bagus karena punya skill yang bagus untuk kedua penyerang kita, Mbak Dewi Rahadi ataupun Barkowi. Saksikan aksi dari Vizcara yang memang memiliki kemampuan skill yang cukup tinggi. Ridwan potong tadi oleh Warobai. Buang saja. Ya, tidak mau mengambil resiko saya pikir Warobai. Sekarang hasil melewati, jatuh bukan merupakan pelanggaran ini. Solomin kesempatan untuk sebuah counter attack kepada Zarahan dan umpan yang amat cerdik dari Zarahan walaupun terlampau deras untuk bisa dijangkau oleh Obiora. Ya, dalam posisi tertekan pun Zarahan sudah tahu bahwa ia merupakan pemain hebat. Apalagi tanpa pressure area, tentu dengan enak sekali ia memberikan umpan-umpan terupas. Sebuah tadi antisipasi yang cukup bagus dari jaga gawang Pelita Ali Barka sehingga bisa memotong. Pelanggaran dilakukan oleh Karis Yulianto terhadap Ridwan Barkawi, pemain yang sudah mencetak 33 gol sepanjang berkarir di Indonesia dan 10 yang ia cetak dalam setengah musim bagi Persiwa Wamena di musim lalu. Supardi crossing terlepas ataupun hampir saja terlepas dari penguasaan Warobai tadi. Masih belum berakhir tekanan yang dilakukan oleh Pelita Jaya. Vizcara masih berada dalam wilayah permainan. Pelita Jaya melalui Yutaja Konjan. Begitu ketat tadi usaha yang dilakukan oleh pemain-pemain Sriwijaya untuk melapis pertahanan. Supardi Nasir kembali belum berakhir. Mengherankan apa yang dilakukan oleh Imade Wirahadi. Tidak jelas. Obiora. Zarahan menjangkau Arif Suyono. Kembali menjangkau Zarahan. Dua pemain sekaligus. Dan Zarahan kita saksikan skill dari pemain yang satu ini hampir saja lolos dari hadangan 3 pemain sekaligus. Ya, ada pengeroyokan di sini. Ada kutip dari anak-anak Pelita sehingga sulit untuk melepaskan diri. Barkawi berhasil dikuasai Wirahadi tadi. Ya. Dan dibuang keluar oleh Warobai. Ya, udah bisa pikir yang
memasukkan Marwan Saide, pemain nasional dari Jordania, menggantikan Imade Wirahadi. Saya tidak melihat suatu yang positif perannya untuk Pelita pada sore hari ini. Keunggulan diraih oleh Sriwijaya melalui gol dari Richard Anoure Obiora dan Pavel Solomin. Dua pemain yang menambah perolehan golnya menjadi 5 di sepanjang musim ini masing-masing. Warobai yang dikuasai oleh Pelita Jaya, coba dikejar oleh Esteban Vizcarra tadi. Terlampau deras. Ya, lebih deras Esteban. Arif Suyono. Isnan Ali. Nasuha. Umpan yang sangat baik pada Obiora di dalam kotak penalti, sebuah crossing masih dapat ditanggulangi oleh pemain-pemain Pelita Jaya. Ya, terlalu mudah untuk dibaca. Tidak sampai kepada Pavel Solomin. Kembali mencoba dan berusaha Pelita melalui Ridwan Barkawi. Cukup baik penguasaan bolanya. Masih Ridwan Barkawi kepada Imade Adi Wirahadi. Kembali kehilangan bola Imade Adi Wirahadi. Terlalu mudah saya pikir pada hari ada kehilangan bola. Seakan-akan kurang punya power. Supardi Nasir. Egi di dalam kotak penalti dan Barkawi kurang begitu beruntung saat penyelesaiannya tadi diblok oleh Precious Semujerahi. Ya, kembali sebuah kesempatan bagi Barkawi sebenarnya untuk menambah pundi-pundi golnya. Lagi-lagi mendapatkan bola volley umpan dari Egi. Kita lihat, namun masih bisa terblok oleh Precious. Terlihat ekspresi agak menyesalkan dari Barkawi. Dan untuk sementara dapat ditanggulangi oleh Ferry Rotinsulu. Sebuah sepak pojok tadi yang menghasilkan sebuah peluang. Kembali Pelita dan kini praktis mengurung jantung pertahanan dari Sriwijaya FC Palembang. Adan Aras di kotak penalti. Barkawi berhasil mengungguli Karis Sulianto, namun tidak terlampau kuat untuk bisa menaklukkan Ferry. Ya, tembok pertahanan Sriwijaya masih sangat kuat untuk ditembus anak Pelita. Benturan antara Solomin dan juga kapten kesebelasan Muhammad Ridwan, dan akhirnya terjawab sudah keinginan dari Daniel Sihaan agar Marwan Sayedeh turunkan menggantikan Imade Adi Wirahadi. Ya, kita lihat satu persatu pilar dari Pelita dimasukkan, dimulai dari Barkawi, kemudian Esteban Vizcarra, dan sekarang Marwan Sayedeh. Saya tidak tahu area apa yang terjadi sebetulnya di kubu Pelita dengan memasukkan pemain-pemain pilar justru di saat mereka telah tertinggal 2-0, yang sedianya atau semestinya situasi terjadi sebaliknya, di mana mereka lebih mengutamakan pemain-pemain pilar untuk bisa paling tidak membuka kesempatan ataupun juga menjaga peluang mereka untuk tetap bisa eksis di jarum USL musim depan. Namun apa yang terjadi, mereka justru malah mengedepankan para pemain lokal sebagai starter di awal permainan, yang akhirnya tertinggal 0-2. Saya setuju dengan Bung Yusuf. Memang pertanyaan besar juga mungkin di para pemirsa Antv di rumah. Mengapa Jajang Nurjaman memainkan pemain yang tidak terbaik di babak pertama, justru di babak kedua kondisi dengan ketinggalan 2-0, di mana beban psikologis akan lebih berat. Yusmadi. Supardi. Egi Melgiansyah melebar. Esteban Vizcarra. Masih Vizcarra. Egi. Ada Barkawi. Supardi Nasir. Melewati satu pemain, umpan terobosan, maksudnya kepada Yutaja Konjan. Tidak berjalan tadi. Skema yang coba dikembangkan.
Kini kesempatan Obiora, sudah ada Zarhan yang juga begitu bebas tanpa pengawalan. Kesempatan kembali bagi Sriwijaya untuk melancarkan counter attack. Obiora, Solomin dalam kotak penalti memberikan sebuah crossing tadi dan dapat dipotong. Sangat leluasa kita melihat anak-anak Sriwijaya bermain pada sore hari ini. Skema yang mereka inginkan bisa terrealisasi dan mereka sangat bermain rileks pada sore hari ini. Antoni Sucipto masuk sebagai pemain pengganti bagi Arif Suyono. Ya, saya kira rotasi coba dilakukan oleh Rahmat Darmawan untuk sekian kalinya tentu, mengingat mereka memang tampil dalam jadwal yang sangat padat dan panjang. Arif Suyono kembali digantikan oleh Tony Sucipto. Arif Suyono atau Keceng terlihat memang pemain yang sangat kalem, namun kalau kita lihat dari disiplinnya sudah 6 kali mengantongi kartu kuning. Sebuah torehan yang sangat ironis sekali bagi seorang penyerang. Ya, sebuah pergantian standar saya pikir, gelandang diganti gelandang. Sini terlihat bahwa Rahmat ingin memenangkan pertandingan hari ini. Ahmad Jufrianto pada Esteban Vizcara. Vizcara masih dalam usahanya untuk bisa melewati Christian Warobai. Berikan kepada sisi lainnya dan tembakan langsung Supardi Nasir dan gol. Tidak disangka dan juga tidak disangka tentunya oleh Ferry Rotin Sulu bahwa tembakan dari Supardi Nasir dapat menembus jalannya. 2-1 sementara ini. Terlihat bagaimana Ferry Rotin Sulu seperti terperangah dan malah tersenyum karena memang tidak mengira sama sekali. Sebuah kredit poin tentu dari atau untuk Supardi. Kita lihat tendangan yang dibelokkan arahnya oleh Haris Julianto. Tentu saja sulit untuk bisa diduga oleh Ferry Rotin Sulu. Ya betul Mama, karena bola lebih dulu mengenai Haris, Ya. sehingga Ferry tidak bisa mengantisipasi jatuhnya bola kemana. Bahkan kita melihat dia hanya terduduk. Tentunya akan semakin mempermudah usaha dari Pelita Jaya untuk bisa setidaknya menyamakan atau mungkin juga memenangkan pertandingan ini. Ya, segala kemungkinan Bung Arya masih sangat terbuka. Pertandingan masih lama. Saat ini masih memasuki menit ke-62. Dan memang harus diakui bahwa penguasaan bola jauh dimiliki mayoritas oleh pemain-pemain Pelita Jaya Karawang seperti yang saat ini kita saksikan, cukup mengurung sebetulnya pemain-pemain Pelita Jaya. Vizcara, tembakan langsung terlampau lemah. Sebuah pencobaan yang cukup bagus sebenarnya. Sayang, tendangan sekarang sangat lemah dan mudah diantisipasi oleh Ferry Rotin Sulu. Sehingga kedudukan tetap masih 1-2 untuk keunggulan Sriwijaya. Egy Melgiansyah pada Supardi Nasir yang baru saja mencetak gol. Kembali pada Egy. Ridwan Barkawi. Crossing dilepaskan oleh Barkawi menjangkau Marwan Sayede. Walaupun sulit untuk bisa dikuasai penuh. Kembali Sayede, pemain asal Syria yang baru saja turun sebagai pemain pengganti. Tembakan langsung Marwan. Lebar walaupun tidak terlampau jauh dari gawang Ferry Rotin Sulu tadi. Ya, sebuah drive dan diakhiri oleh shooting cukup baik sebetulnya dari Marwan Sayede, namun terlalu lemah dan juga masih melenceng dari sasaran. Esteban Vizcara kembali mengurung penuh jantung pertahanan dari Sriwijaya. Esteban Vizcara dengan sebuah crossing dan berhasil ditanduk oleh Ridwan Barkawi dan gol. Cukup fantastis usaha dari Pelita Jaya Karawang di babak kedua ini yang akhirnya mampu menyamakan kedudukan melalui gol ke-9 Ridwan Barkawi musim ini. Ya, luar biasa bagaimana tadi Ridwan Barkawi dan menari Jaipong Kerawang kali ini. Ekspresi dan selebrasi dari Ridwan baik sekali, dan ini juga membuktikan
bagaimana pilar dan juga andalan Pelita memang terletak pada pemain asing mereka. Kita lihat bagaimana kerjasama dan kolaborasi yang sangat apik antara Vitsara, Esteban, dan juga Barkawi. Kita lihat tidak ada pemain yang menjaga di sana. Tentu mudah saja bagi Barkawi untuk menaklukkan Ferry Rotinsulu. Ya, sebuah apresiasi memang buat Barkawi, tetapi awalnya adalah Esteban Vizcarra yang menjadi kreator daripada serangan atau lahirnya gol kedua bagi Pelita. Dan terbuka kesempatan bagi mereka untuk memenangkan pertandingan pada sore hari ini. Disambut oleh kegembiraan supporter cilik yang memang tampil lebih agresif. Pelita Jaya Karawang terutama setelah masuknya pemain-pemain andalan mereka yang biasa menjadi starter, yaitu Ridwan Barkawi, Esteban Vizcarra, dan juga Marwan Sayede. Pelanggaran tadi antara Pavel Solomin dan Ahmad Jufrianto masih kita saksikan terkapar Solomin. Dia sangat keras, saya pikir. Tackle yang dilakukan oleh Ahmad Jufrianto. Dan pantas wasit itu memberikan pelanggaran, tendangan bebas untuk Sriwijaya. Kita melihat Rahmat Dharma memberikan instruksi kepada anak asuhnya. Ya, sebuah umpan backheel ini. Saya kira ini momen di babak pertama. Di mana aksi-aksi penyelamatan dari Ferry Rotinsulu. Dan kemasukan 2 gol dalam tempo yang cukup singkat, saya kira sebuah shock terapi yang sangat memprihatinkan bagi seorang Ferry Rotinsulu. Dengan waktu 3 menit Bung Yusuf, 62 dan 64. Ferry Rotinsulu pemasukan. Kembali sebuah ancaman terhadap jantung pertahanan Sriwijaya FC Palembang. Andai saja para pemain pilar Pelita tadi diturunkan sejak awal, Arya dan juga Daniel, barangkali situasinya akan lebih positif lagi bagi Pelita. Situasi memang beda pastinya, karena irama permainan mereka akan lebih hidup, saya pikir. Monario lebar pada Nasuha. Zarahan masih dalam penguasaan Zarahan dan memang terkenal sulit untuk diantisipasi. Zarahan membentur Mistar. Cukup fantastis usaha dari Zarahan tadi. Masih dalam penguasaan penuh pemain-pemain Sriwijaya melalui Christian Warobai. Masih Warobai sebelum akhirnya diakhiri oleh tackling yang cukup bersih dari Muhammad Ridwan tadi. Ya, kali ini gawang Pelita ditolong oleh Mister Gawang, sehingga syuting yang cukup keras kaki kiri dari Zarahan bisa menyelamatkan gawang Ali Barka. Solomin. Kalau keluar tadi tidak mampu diselamatkan oleh Marwan Sayede. Kalau kita saksikan usaha dari Zarahan dan amat disayangkan masih membentur Mistar. Dan uniknya di sana para pemain tengah ataupun pemain center back Pelita justru malah membuka ruang bagi Zarahan untuk bisa melakukan syuting secara bebas. Monario mencoba inisiatif main-main Sriwijaya kali ini untuk mengambil alih kendali permainan. Cukup baik Ardan Aras walaupun kembali dapat dikuasai oleh Obiora. Crossing Obiora, Nasuha tidak mengarahkan bola dengan sempurna tadi. Ya, Walaupun cukup bebas. Betul, karena memang posisinya Nasuha sebenarnya sangat terbuka, tidak ada penjagaan dari pemain belakang. Pelita sebenarnya dia cukup punya waktu untuk mengontrol bola dan bisa mengarahkan bola ke gawang Ali Barka. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh Nasuha. Barkawi. Robosan. Marwan Sayede. Crossing Marwan. Ada Esteban Vizcarra namun ada Warobai yang mendahului usaha dari Vizcarra tadi. Pemain asal Argentina yang sudah menghasilkan 1 assist bagi terciptanya gol Ridwan Barkawi. Ya, 10 menit terakhir saya lihat serangan dari anak Pelita lebih efektif, tidak
hanya mereka unggul penguasaan bola, tapi serangan mereka lebih efektif, lebih terarah. Kembali Vizcara, tembakan langsung dilepaskan dan cukup sulit untuk bisa dikuasai secara langsung tadi oleh Ferry. Ya, kalau kita lihat bagaimana Esteban sebetulnya lebih berbahaya dan mungkin sangat berbahaya jika ia lebih dekat dengan kotak penalti. Ketika ia melakukan drive dari samping ke tengah, kemudian mendapatkan ruang tembak, di sanalah sebetulnya letak ancaman yang paling serius dari seorang Esteban Vizcara. Karena dengan kemampuan, skillnya, dan juga akurasi tendangannya. Vizcara, Marwan Sayede. Masih Marwan Sayede berusaha melewati bek kanan Nigeria dengan warga negara Singapura, Francis Ujrai. Masih Sayede. Kali ini cukup tenang Warobawe untuk bisa merebut bola, memberikan kesempatan kepada Nasuha untuk kembali pulih. Kerja keras memang dari Marwan, kita lihat dia harus berjibaku melawan 1-2 pemain dari Sriwijaya yang coba mengepungnya. Apanya ada sebuah injakan dari Marwan terhadap kaki Nasuha, tapi wasit Setiono tidak menyatakan sebuah pelanggaran. Terlihat syarat sesuatu yang diinspeksikan oleh Karis. Sebuah intercept yang sangat berani tadi dari Ferry Rotinsulu. Sore hari ini rambut Haris kembali berwarna hitam setelah sebelumnya dicat dengan warna kaos kebanggaan Sriwijaya warna merah. Pelanggaran tampaknya tadi. Ini sebuah kesempatan untuk Pelita mengejar ketertinggalan. Dan kartu kuning dilayangkan oleh Setiono kepada Christian Warobawe tampaknya. Ini sesuatu yang tidak perlu sebenarnya untuk diprotes. Meminta pagar pemain untuk mundur. Bersiap Muhammad Ridwan langsung arahkan bola. Sementara dapat ditanggulangi. Dan siap di sana ada Marwan Sayede dan gol. Cukup fantastis Pelita Jaya Karawang saat tertinggal 0-2 di babak pertama dan langsung mendapatkan hasil signifikan melalui pemain-pemain yang baru masuk sebagai pemain pengganti, dan kini Marwan Sayede akhirnya menghasilkan gol yang membuat Pelita Jaya Karawang unggul. Ya, kita melihat anak atau pemain baru kembali membuat gol setelah Barkowi didahului dari babak kedua. Kita melihat sebagai tendangan daripada Marwan dengan mudah mengoceh Ferry Rotinsulu dan tidak bisa menjangkau bola dari sontekan kaki kiri Marwan Sayede. Dan ini merupakan sebuah partai yang berjalan begitu unik, begitu kontras permainan dari kedua tim pada babak pertama dan babak kedua. Bagaimana Pelita Jaya yang terlihat tanpa determinasi sepanjang babak pertama tertinggal 0-2. Akhirnya justru tampil lebih terengginas dan mampu membalikan keadaan pada saat ini unggul 3-2. Mengejar defisit ketertinggalan 2 gol untuk justru menghasilkan keunggulan 1 gol saat ini bagi Pelita Jaya. Dengan 1 gol yang juga dikontribusi oleh Ridwan Barkawi. Ya, sampai saat ini kita melihat bahwa taktik coach Jajan Nurjaman untuk menyimpan para pemain bintang, khususnya para pemain asing yang dimasukkan pada babak kedua, untuk sementara berjalan dengan baik, di mana para pemain asing, Marwan Sayede ataupun
Ridwan Barkoi berhasil mencetak 1 gol masing-masing. Kembali Pelita melalui Muhammad Ridwan. Di dalam kotak penalti kembali Muhammad Ridwan memberikan kepada Esteban Vizcarra namun terlampau lemah tadi. Memang tidak siap juga Esteban Vizcarra saya lihat untuk menjemput bola. Justru membiarkan M. Ridwan melakukan terobosan ke daerah terlarang anak Sriwijaya. Zarahan, Pavel Solomin berusaha untuk menghasilkan sebuah passing bola tadi yang tidak berhasil. Ridwan. Egy Melgiansyah. Barkawi. Vizcarra. Ditajak Konjan. Terlampau jauh tadi. Warobai. Tackling tadi dari Yutaja Konjan. Pakai pelanggaran terhadap Warobai. Ya betul Bung Arya, sangat membahayakan sebenarnya bagi pemain lawan. Bagaimana itu saat terbang melakukan sliding. Beruntung dia tidak diberikan kartu kuning oleh wasit Sutiono. Dan kembali sebuah usaha yang dilancarkan oleh Sriwijaya FC untuk bisa menyamakan kedudukan kini. Masih bisa ditepis oleh Ali Barkah melalui usaha Christian Warobai. Ya, anak Sriwijaya masih tetap memberikan perlawanan yang cukup gigih. Semangat mereka masih tetap tinggi, masih tetap terjaga untuk mengejar ketertinggalan. Kita melihat bagaimana terus menurut mereka melakukan serangan. Pelanggaran tadi. Tony Sucipto kehilangan kontrol bola. Ardan Aras. Marwan Sayedeh, determinasi yang tinggi. Kembali pemain-pemain Pelita Jaya. Beberapa lubang yang tampak terlihat jelas. Esteban Vizcarra masih berusaha untuk tenang dan mencari peluang-peluang berikutnya. Ridwan pada Vizcarra kembali memutar badan dengan cukup baik. Masih Vizcarra terlepas dan sebuah ganjalan cukup tinggi dari Christian Warobai dan terlambat tadi. Warobai saya pikir perlu ekstra hati-hati karena sudah mendapat hukuman kartu kuning. Dan memang memberikan kontribusi yang cukup besar Esteban Vizcarra setelah turun sebagai pemain pengganti di babak kedua ini. Ya betul Bung Arya, dia sangat membahayakan dan sangat merepotkan pertahanan Sriwijaya khususnya di daerah sebelah kanan. Vizcarra, dua pemain sekaligus, berhasil memberikan bola pada Ridwan. Masih Ridwan dalam kotak penalti. Muhammad Ridwan akhirnya patah. Saya pikir terlalu banyak Bung Arya untuk dribble bola. Ada banyak dia tadi memberikan umpan kepada rekannya sudah menunggu di kotak penalti. Ada Barkawi di sana ataupun Marwan Sayedeh. Nasuha pada Isnan Ali. Zahrahan. Tony Sucipto, Nasuha berhasil dipatahkan sejauh ini kembali. Esteban Vizcarra terlepas sayangnya.
Umpan panjang dari Karis Yulianto tidak menjangkau. Kembali Esteban Vizcara. Umpan yang cukup baik, terobosan kepada Marwan Sayede. Menjangkau kotak penalti kini Marwan Sayede dan akhirnya ditutup gerakannya oleh pergerakan dari Precious Imujrai tadi. Ya sangat sulit untuk melewati. Terus Precious dengan badan yang cukup besar, perangan yang besar. Ridwan dengan pergerakan yang dihalangi oleh Nasua dengan tackling yang cukup tinggi tadi. Marwan Sayede memberikan sebuah crossing, dihalau oleh Karis. Nasuha. Obiora terlebih dahulu keluar di lapangan permainan. Begitu dominan permainan dari Pelita Jaya Karawang di babak kedua ini. Tinggal 0-2. Besar kemungkinan karena memang mereka punya masa istirahat cukup lama, yakni 10 hari. Egy Melgiansyah di kotak penalti. Egy Melgiansyah. Sebuah pengambilan bola yang cukup bersih dalam pengamatan wasit tadi oleh Ferry Rotinsulu. Ya, kita memang tidak melihat jelas bagaimana terjadinya pelanggaran. Ya, kita melihat bahwa Egy jatuh di daerah terlarang Sriwijaya. Ini Pavel Solomin, crossing dilepaskan. Begitu tenang dan begitu baik Muhammad Ridwan memberikan sebuah back pass dengan kepalanya kepada Ali Barka. Sebuah bersama yang cukup apik bersama antara Ridwan dengan Ali Barka. Kembali kita saksikan sebuah usaha dari pemain muda Egy Melgiansyah melakukan penetrasi di kotak penalti dan Cukup tackling bersih. dengan kaki yang cukup bersih Tidak ada pelanggaran. dari Ferry Rotinsulu. Egy jatuh besar kemungkinan karena pemain keseimbangan yang tidak baik. Nomor punggung 7 Nasuha keluar. Nasuha ditarik keluar, digantikan oleh Octavianus. Nomor punggung 18. Octavianus punya naluri penyerang yang cukup bagus, khususnya di daerah sebelah kiri. Karena punya kelebihan di kaki kirinya, punya kecepatan. Pemain yang pernah bersinar bersama Bendera Saman Padang. Cukup baik tadi pergerakan dari Warobai. Perlu konsentrasi yang tinggi saya pikir anak Pelita agar bisa menjaga kemenangan 3-2. Sebuah usaha yang kurang terpuji tadi dari Zarahan dan langsung menghasilkan sebuah kartu kuning. Sebuah luapan emosi yang jarang justru kita saksikan dari seorang Zarahan Ya, yang betul. melakukan sepakan kaki tadi kepada lawan. Betul Bung Arya, pemain ini sebenarnya cukup cool dan selalu siap menerima keputusan wasit. Tapi kali ini dia memang berubah menjadi ganas. Apakah ini merupakan sebuah bentuk frustrasi dari pemain-pemain Sriwijaya, di mana tidak berhasil mempertahankan keunggulan 2-0 yang mereka raih di babak pertama? Ya, memang ada beberapa kemungkinan bisa juga seperti itu. Karena mungkin juga karena dia dijepit dua pemain Pelita. Onario, Zarahan kembali. Potong. Esteban Vizcara. Masih Esteban Vizcara tidak berhasil untuk melewati Warobai. Roni Sucipto lebih dahulu keluar dari lapangan permainan. Dan Yutaja Konjan yang seolah menjadi satu-satunya pemain yang menginspirasi permainan dari Pelita Jaya akhirnya
mendapatkan bala bantuan di babak kedua ini dengan turunnya pemain seperti Vizcara, Barkawi dan juga Sayede. Ya, itu memang menjadi tumpuan di lini tengah, menjadi jangkar yang bisa menyambung pemain depan dengan pemain belakang. Dia punya tenaga, stamina yang cukup luar biasa. Sayede memberikan bola pada Barkawi. Kini giliran Vizcara. Patah untuk sementara waktu. Agak kewalahan saya lihat anak-anak Sriwijaya untuk menghadapi gempuran dari pemain-pemain Pelita. Dibuang untuk mengamankan oleh Christian Waroba. Ya, Waroba tidak mau mengambil resiko karena Esteban punya kecepatan atau skill yang cukup bagus. Sangat berbahaya jika dibiarkan bisa memegang bola. Marwan Sayede dicuri kembali oleh Warobai dengan cukup cermat. Dan dicuri juga dengan cukup baik oleh Muhammad Ridwan. Kini Yutaja Konjan. Luar biasa penampilan M. Ridwan dengan mengemban sebagai bahan kapten, tanggung jawab cukup besar sehingga dia selalu berusaha untuk mengejar bola. Ridwan kembali. Bola ke depan kepada Vizcara. Tajak Konjan. Supardi Nasir. Nah, cermat umpan dari Supardi Nasir tadi. Kalau pengertian saya pikir Octavianus. Cukup baik pergerakan dari Octavianus. Obiora kini. Umpan. Di sana ada Tony Sucipto menunggu dan kembali umpan dan akhirnya benturan yang menyelamatkan gawang dari Pelita Jaya Karawang. Ya, kita lihat bagaimana sebuah penetrasi yang tanpa terduga Octavianus tiba-tiba berada di kotak penalti di tiang jauh dan hampir saja menciptakan sebuah peluang untuk mencetak gol. Namun masih beruntung terblokir oleh para pemain Pelita. Octavianus. Masih Octavianus. Obiora. Harus berhati-hati pemain-pemain Pelita Jaya kini. Octavianus crossing. Bahkan Barkawi yang menyelamatkan lini pertahanannya tadi. Sayede. Dan Sayang tidak berhasil sekali. Marwan Sayede untuk menyalurkan bola kepada Egy Melgiansyah tadi. Sebuah pergerakan tanpa bola yang sangat baik sebetulnya dari Egy Melgiansyah tadi. Dan umpan yang tujuannya adalah kepada Egy tadi, namun kurang begitu cepat Sayede. ya juga faktor lapangan barangkali yang ikut tidak mendukung karena basah. Esteban Vizcara. Ridwan Barkawi. Dan kini justru pemain-pemain Pelita Jaya yang terlihat cukup rileks. Yusmadi kembali pada Vizcara. Usaha yang baik kepada Ridwan Barkawi. Barkawi sangat baik, namun tidak berhasil untuk memberikan crossing tadi. Ihsan Ali. Patah usaha dari pemain-pemain Sriwijaya. Oh, sebuah bola yang terpantul kini mendarat di kaki Ridwan Barkawi. Melihat rekan-rekannya memberikan crossing. Diterima oleh Yutaja Konjan, namun tendangannya tadi masih bisa diblok oleh Karis Yulianto. Egy Melgiansyah. Supardi Nasir.
Marwan Sayede, tembakan langsungnya juga kembali membentur Karis Yulianto. Kembali masih dapat dikuasai oleh Egy dan juga Supari Nasir. Yusmadi, tambahan waktu 1 menit di ambang kemenangan sesuai dengan target yang mereka usung Pelita Jaya Karawang. Dan Vizcara kembali ada Karis Yulianto untuk kesekian kalinya melakukan blocking terhadap tendangan-tendangan pemain-pemain Pelita Jaya Karawang. Ya, jika pertandingan berakhir dengan 3-2 untuk Pelita, maka skor dari 7 kali pertemuan menjadi 3 kali menang, 3 kali kalah Pelita dan sekali bermain seri. Ditajak Konjan, tidak berhasil menaklukkan Zahrahan tadi dalam duel one on one. Sebuah hasil yang luar biasa saya pikir Bung Arya bagi Pelita, di mana dia sempat tertinggal 0-2 dan berbalik kedudukan menjadi 3-2. Dan wasit Setiono akhirnya meniup peluit panjang tanda berakhirnya partai yang cukup menegangkan ini, di mana ketertinggalan 0-2 di babak pertama bagi Pelita Jaya Karawang akhirnya dibalikan menjadi sebuah kemenangan yang cukup berarti melalui skor akhir 3-2 atas Sriwijaya FC Palembang dan Mitra Sepak Bola.